Грей. Во имя Иисуса Христа. Боже! Ракета! Во имя Иисуса Христа. Pada tahun 2022, Rusia menyerang Ukraina. Perang ini dilakukan oleh Rusia dan tentunya juga Ukraina. Perang ini harusnya ya jadi hal yang mudah lah, ya walaupun nggak mudah-mudah banget. Maksudnya bisa selesai dengan cepat lah itu Rusia invasi Ukraina, karena ya seperti yang kita tahu Rusia itu militernya besar, mereka punya mobil, mereka punya tank, punya bomber segala macam. Harusnya mudah itu invasi Ukraina, tapi kenyataannya ya begitu, kenyataannya begitu. Tapi kenapa sih kok ini perang bisa terjadi? Nah, simak video berikutnya. Well, completely destroyed. Осторожно. People here are just cleaning up the windows that were all blown out. Look in the shopping centre. Oh, people are running. The army just said there's more rockets coming to the city, so that's to run away because often the Russian here plays twice. But look, completely gutted, destroyed. Nah, apa yang kita lihat baru saja adalah kondisi dari Ukraina dalam 1 bulan terakhir. Kita dapat melihat bahwa ada banyak sekali gedung-gedung yang hancur, bahkan tidak sedikit dari rakyat Ukraina yang kehilangan keluarga mereka. Hal ini membuat kita semakin bertanya-tanya gak sih, kayak apa sih yang membuat Rusia itu masih saja menginvasi Ukraina? Kalau misalnya kalian berpikir bahwa Rusia itu hanya serakah, dia ingin wilayah Ukraina kembali menjadi miliknya. Nah, maka hal tersebut perlu ditinjau ulang melalui beberapa perspektif lainnya, dikarenakan melalui beberapa faktor Rusia itu menyerang Ukraina dikarenakan rasa insecure-nya sendiri. Rusia itu merasa tidak aman dikarenakan yang dulunya Ukraina merupakan wilayah Uni Soviet dan tergabung dalam Pakta Warsawa di bawah Uni Soviet, itu sekarang ketika merdeka ingin bergabung ke dalam NATO yang merupakan aliansi militer milik Barat. Jadi kalau misalkan Ukraina bergabung ke dalam NATO, NATO itu posisinya akan terlalu dekat dengan Rusia, yang mana membuat Rusia menjadi was-was dan cemas serta waspada terhadap kemungkinan serangan yang akan dilancarkan oleh NATO.
Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rangga Fernando. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang simulasi nuklirnya Rusia itu pada konflik Rusia-Ukraina. Nah, seperti yang kita sudah ketahui, Rusia dan Ukraina ini perang sudah jalan lebih dari 2 tahun. Nah, ini perang bukannya mereda, tapi malah makin panas. Nah, ini kalau kita bandingkan, ini ibarat seperti minyak ketemu api. Terbakar terus, nggak pernah reda. Nah, tiap kali Rusia itu terdesak dalam perang, itu mereka balas bukan cuma dengan pasukan, tapi juga dengan simulasi militer yang berskala nuklir. Nah, ini membawa permasalahan kepada banyak pihak, termasuk kita yang orang-orang internasional yang juga berpikir, waduh ini kenapa mereka seperti itu? Apakah ada peringatan? Apakah ini sebuah pesan? Atau apa? Apa agenda di baliknya itu? Nah, mulai dari latihan besar-besaran, rudal ICBM yang mereka tembakan, kapal selam patrolinya makin aktif, bombernya mereka yang level strategis itu terbang dekat di wilayah NATO. Ini kalau kalian perhatikan baik-baik, ini bukan sekedar latihan saja, ini memberikan sebuah peringatan. Nah, peringatan ini apa? Peringatan kalau mereka siap naik level kapan aja. Nah, levelnya apa? Nanti akan kita bahas. Nah, so tunggu apa lagi? Yuk kita bahas lebih dalam. Sejak Rusia memulai invasi besar-besarannya mereka ke Ukraina pada Februari 2022, simulasi nuklir mereka itu sebenarnya meningkat drastis dan bukan cuma dari segi frekuensi doang, tapi juga waktu pelaksanaannya yang terkesan sangat strategis. Nah, salah satu contoh paling jelas adalah latihan besar mereka yang mereka namai GROM atau petir dalam bahasa Indonesia di bulan Februari 2023. Nah, latihan ini dilaksanakan tak lama setelah negara-negara barat umumkan untuk menambah bantuan militer untuk Ukraina. Nah, Rusia itu mengerahkan seluruh komponen kekuatan nuklir mereka, mulai dari darat, laut, sampai dengan udara. Nah, di sektor darat, itu mereka menguji coba rudal balistik antar benua, seperti SS-19 Stiletto, ada Topol M, dan juga rudal hypersonic Sarmat atau yang biasa dikenal sebagai Satan II. Nah, data dari Stockholm International Peace Research Institute atau SIPRI itu pada tahun 2023 menunjukkan bahwa peningkatan signifikan terdapat dalam uji coba rudal ini. Nah, kalau dari laut, itu ada kapal selam nuklir seperti K-549 Vladimir itu meluncurkan rudal SLBM seperti Sineva dan Bulava di wilayah Laut Barents dan Okhotsk. Nah, sementara di udara itu ada bomber level strategis seperti Tu-160, ada Tu-19MS. Itu mereka berpatroli sambil membawa rudal jelajah nuklir. Nah, bahkan beberapa kali itu mendekati wilayah udara NATO dengan sengaja hingga memicu respon cepat dari jet tempur sekutu untuk diintercept. Nah, tapi sebenarnya latihan ini sebenarnya bukan cuma soal kekuatan senjata saja. Rusia juga menguji sistem komando dan komunikasi nuklirnya mereka, termasuk peran pusat komando nasional di Moskow. Nah, beberapa laporan dari FAS dan ISW itu mengindikasikan bahwa Rusia itu mungkin sedang membahas kemungkinan penggunaan senjata nuklir daya rendah untuk dites di lapangan, meskipun belum ada bukti kuat yang bisa diverifikasi. Nah, yang jelas, setiap uji coba rudal besar Rusia itu langsung memicu reaksi NATO, baik secara diplomatik maupun secara militer. Nah, situasi ini sebenarnya memperbesar resiko salah paham dan mengeskalasikan konflik ini. Selain itu, ancaman nuklir yang terus diulang-ulang mulai terlihat sebagai alat politik rutin dalam konflik, dan ini adalah sebuah bahaya yang besar menurut saya. Karena negara-negara barat pun terpaksa ikut mengembangkan senjata nuklir mereka, seperti program Sentinel ICBM-nya Amerika Serikat dan Dreadnought dari Inggris. Nah, dampaknya akan terasa luas dan juga ada tekanan psikologis
ke NATO dan Ukraina, sampai efek ke opini publik dan pasar global juga nih. Nah, ancaman ini bikin negara-negara lebih hati-hati dalam bantu Ukraina. Bahkan bisa bikin masyarakat dunia itu malah jadi terbiasa dengan bayang-bayang perang nuklir, dan itu adalah langkah awal menuju sebuah bencana yang akan membuat umat manusia itu akan punah. Yang dilakukan Rusia itu bukan sekedar latihan rutin sebenarnya. Jadi itu sebenarnya adalah bagian dari strategi besarnya mereka untuk menggoyang stabilitas global dan menekan lawannya mereka, sambil main di ujung jurang yang makin curam sebenarnya. Saat invasi Rusia ke Ukraina meletus, Indonesia langsung dihadapkan pada dilema besar sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar dan pemain penting di Asia Tenggara. Indonesia memilih jalan netralitas aktif, bukan berarti diam, tapi justru bergerak mencari solusi. Indonesia melalui Presiden Joko Widodo adalah salah satu dari sedikit pemimpin dunia yang berani berkunjung langsung ke Kiev dan Moskow pada Juni 2022. Perdamaian di Ukraina. Apa misi utamanya? Yaitu membuka dialog, mendesak perdamaian, dan yang terpenting bagi dunia, membantu melancarkan kembali ekspor gandum Ukraina yang tersendat. Ini menunjukkan ambisi Indonesia untuk berperan nyata di kancah global. Konflik ini juga menghantam ekonomi Indonesia. Lonjakan harga energi dan pangan global memaksa pemerintah berjibaku menstabilkan harga di dalam negeri. Indonesia merasakan langsung dampak domino krisis ini. Namun, di tengah kesulitan, Indonesia tetap menunjukkan solidaritas dengan memberikan bantuan kemanusiaan ke Ukraina. Puncak tantangan bagi Indonesia adalah saat memegang presidensi G20. Dengan Rusia sebagai anggota, Indonesia berada di posisi sulit. Namun, Indonesia berhasil menjaga agar G20 tetap fokus pada isu-isu ekonomi global, seperti ketahanan pangan dan energi, bukan justru bubar karena perbedaan politik. Ini adalah bukti kepemimpinan Indonesia dalam mengelola forum besar di tengah krisis. Pada akhirnya, peran Indonesia dalam konflik Ukraina adalah tentang menyeimbangkan kepentingan nasional dengan tanggung jawab global. Melalui diplomasi berani dan kepemimpinan di forum internasional, Indonesia berusaha menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Kita masuk ke dalam kesimpulan. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung sangat lama. Tapi konflik ini bukan sekedar konflik soal wilayah, tapi juga soal insekuritas dari Rusia terhadap ekspansi daerah NATO. Karena Rusia melihat NATO sebagai ancaman, karena itu tahun 2022 Rusia makin sering untuk menggelar latihan-latihan khusus nuklir secara besar-besaran untuk menguji kekuatan-kekuatan nuklir tersebut, seperti menguji rudal Sarmat ataupun Satan 2. Latihan ini bukan main-main, mereka menguji sistem komando nuklir dan bikin seluruh dunia tegang, membuat resiko salah paham menjadi tinggi, norma anti nuklir terganggu, bahkan dapat memicu perlombaan senjata di tingkat global. Nah, untuk Indonesia sendiri, Indonesia memilih untuk netral. Presiden Jokowi misalnya yang terbang langsung ke Kiev dan ke Moskow untuk mendorong dialog damai dan membantu melancarkan ekspor gandum Ukraina yang vital. Konflik ini jelas-jelas sangat memukul ekonomi kita, harga pangan dan energi global meroket, tapi juga tetap Indonesia tunjukkan solidaritas dengan bantuan kemanusiaan. Bahkan saat presidensi G20, Indonesia berhasil jaga fokus forum pada ekonomi, bukan pecah karena perbedaan politik. Yang dimana peran Indonesia itu jelas untuk menyeimbangkan kepentingan nasional dengan tanggung jawab global, yang mana kita berusaha jadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah.